Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan. Kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya. Kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Masih dipertimbangkan untuk meminta keterangan dari Pak Jokowi? Masih dipertimbangkan untuk meminta keterangan dari Pak Jokowi? Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dibahas. Dikit lagi Pak, bentar. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rarang Kuti, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan Raras Tejo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke-5 kalinya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024, karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup ya panjang lah, 30 menit ya lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum,
termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Gegerkan negara, Prabowo resmi desak KPK periksa Joko Widodo. Banyak dugaan korupsi berat yang harus diungkap. Langkah berani Presiden Prabowo yang mengguncang Indonesia. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini kita akan membahas kabar yang menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru negeri. Kabar yang dianggap sebagai langkah sejarah paling berani dari Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya sudah terkonfirmasi resmi. Presiden Prabowo telah mengirimkan surat perintah dan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa, menyelidiki, dan mengusut tuntas segala dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Joko Widodo. Ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden memerintahkan lembaga anti rasuah untuk memeriksa pendukungnya dulu, sekaligus mantan presiden pendahulunya sendiri. Kenapa Prabowo melakukan ini? Apakah ini balas dendam politik? Atau memang ada bukti nyata yang sangat besar sehingga tidak bisa ditutup-tutupi lagi? Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja kasus korupsi besar yang disoroti, mengapa Prabowo mendesak sekarang, apa bukti-bukti yang sudah terkumpul, dan bagaimana reaksi kubu Jokowi yang mulai ketakutan dan panik luar biasa? Mari kita simak pembahasan lengkapnya. Jam 1:30 pukul 4. Isi. Desakan Prabowo usut tuntas, jangan ada yang dikecualikan. Sumber terpercaya dari lingkaran Istana Negara membocorkan isi surat resmi dan arahan lisan Presiden Prabowo kepada pimpinan KPK. Isinya sangat tegas, lugas, dan tidak memberi ruang tawar-menawar sedikit pun. Prabowo berkata, "Saya memerintahkan KPK bekerja independen, berani, dan bertanggung jawab. Segala temuan dugaan korupsi, kebocoran uang negara, proyek fiktif, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli siapa pelakunya, tidak peduli jabatan apa yang pernah diembannya, dan tidak peduli seberapa besar pengaruhnya. Kalau ada kesalahan, harus diusut. Kalau ada bukti, harus diproses. Negara ini harus bersih, hukum harus tegak sama rata." Desakan ini langsung ditujukan ke nama besar Joko Widodo. Prabowo secara spesifik meminta KPK meneliti aliran dana, proyek-proyek strategis, dan kebijakan-kebijakan besar yang langsung diambil keputusannya oleh Jokowi sendiri, yang diduga kuat merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Kenapa Prabowo bertindak sekarang? Jawabannya jelas. Pertama, banyak laporan hasil audit BPK yang selama ini disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti, sekarang ada di meja Prabowo. Isinya sangat mengerikan.
banyak sekali catatan merah, uang hilang, proyek mangkrak, dan pembelian barang dengan harga di luar kewajaran. Kedua, Prabowo sadar betul bahwa warisan masa lalu ini adalah bom waktu. Kalau dibiarkan, masalah ini akan meledak di masa pemerintahannya, dan dia yang akan disalahkan rakyat. Maka cara terbaik adalah membongkar semuanya sekarang, menumpas akarnya, dan membersihkan nama pemerintahan agar tidak ikut terseret arus kejahatan masa lalu. Ketiga, ini bukti nyata Prabowo ingin membuktikan janjinya. Tidak ada yang kebal hukum. Meski dulu mereka pernah bekerja sama, meski dulu Jokowi yang membuka jalan bagi Prabowo jadi presiden, tapi kalau menyangkut uang rakyat dan kejahatan negara, Prabowo tegas, persahabatan berakhir di meja hukum. Pukul 4 jam 7:30. 4. Kasus besar yang jadi sasaran utama penyelidikan KPK. Nah, ini dia bagian yang paling membuat kubu Jokowi gemetar. Ada setidaknya 4 kasus besar yang menjadi fokus utama penyelidikan atas perintah Prabowo, dan semuanya berpusat langsung pada kebijakan dan perintah Joko Widodo. 1. Korupsi proyek strategis nasional. Selama 10 tahun, Jokowi meluncurkan ribuan proyek strategis dengan nilai ratusan triliun rupiah. Hasilnya, banyak yang mangkrak, banyak yang hancur sebelum selesai, banyak yang harganya membengkak berkali-kali lipat. BPK menemukan banyak ketidakwajaran. Dana triliunan rupiah dicairkan atas perintah langsung Presiden, tanpa lewat prosedur tender yang benar, dan seringkali diberikan ke perusahaan-perusahaan milik kroni dekat keluarga. Uang rakyat yang seharusnya membangun fasilitas, diduga besar masuk ke kantong pribadi. Prabowo minta KPK teliti satu persatu perjanjian kontrak dan aliran uangnya. 2. Dugaan korupsi ekspor dana bantuan sosial dan dana desa. Ini kasus paling menyakitkan rakyat. Dana miliaran hingga triliunan yang dikhususkan untuk rakyat miskin ternyata banyak yang tidak sampai ke tangan warga. Ada indikasi kuat dana ini digunakan sebagai alat politik, dibagikan ke tim sukses, dan tercatat ada manipulasi data penerima. Yang paling mencurigakan, pencairan dana ini selalu melibatkan perintah langsung dari pusat. Banyak bukti transaksi yang mengarah ke lingkaran terdekat Jokowi. Prabowo marah besar mengetahui fakta ini dan minta KPK usut sampai ke sumber kebocorannya. 3. Dugaan korupsi ekspor dan izin sumber daya alam. Di masa Jokowi, izin tambang, izin kayu, izin kelapa sawit dibuka seluas-luasnya. Namun negara justru rugi besar. Pendapatan negara jauh di bawah potensi aslinya. Ada dugaan kuat izin-izin besar diberikan ke pihak tertentu dengan imbalan uang jasa yang nilainya fantastis. Belum lagi kasus ekspor pasir laut dan nikel yang diduga merugikan negara puluhan triliun karena aturan yang sengaja dilonggarkan demi keuntungan segelintir orang. Semua kebijakan ini ditandatangani langsung oleh Jokowi. 4. Kasus impor beras dan pangan. Negara bayar mahal, petani merana. Padahal Indonesia negara agraris, tapi di masa Jokowi, impor beras justru membludak. Fakta yang ditemukan, beras diimpor dengan harga jauh lebih mahal dari harga pasar dunia, dan dilakukan saat panen raya, yang justru membuat petani lokal rugi besar. Di balik ini ada dugaan permainan harga dan kartel yang dilindungi kebijakan pemerintah. Kerugian negara diperkirakan puluhan triliun rupiah. Keempat kasus ini sudah ada bukti awalnya, dan Prabowo memerintahkan KPK jangan tanggung-tanggung, seret siapa saja yang terlibat, termasuk mantan presiden sendiri kalau terbukti terlibat. Jam 7:30, jam 10:30, mereka tahu betul kalau Jokowi diperiksa dan bicara, mereka juga bakal ikut terseret masuk penjara. Beberapa juru bicara yang dulu paling lantang, sekarang kalau ditanya wartawan cuma bisa jawab singkat. Kami hormati proses hukum, biar KPK yang bekerja. Tidak ada lagi bantahan keras, tidak ada lagi teriakan rekayasa politik, karena mereka sadar bukti yang dimiliki negara sudah terlalu banyak dan terlalu nyata untuk dibantah. Ada kabar yang beredar, Joko Widodo sendiri terlihat sangat gelisah dan murung belakangan ini. Ia berusaha bertahan dengan alasan semua kebijakan itu untuk rakyat, tapi ia tidak bisa menjawab pertanyaan paling sederhana. Kalau untuk rakyat, kenapa uangnya hilang? Kenapa proyeknya mangkrak? Kenapa kekayaan keluarga dan kroni makin melimpah ruah? Tim hukum yang dulu garang membela soal ijazah, kali ini kewalahan. Kasus korupsi beda sama kasus ijazah. Kalau soal ijazah masih bisa debat panjang lebar. Kalau soal korupsi buktinya jelas, uangnya, bukti transfernya, bukti rekeningnya, bukti harta kekayaannya. Itu bukti mati yang tidak bisa dibela dengan kata-kata manis. Mereka sadar,
jaring sudah ditebarkan Prabowo, dan mereka terperangkap di dalamnya. Jam 10:30, jam 12:45. Banyak yang bertanya, Charles, kenapa Prabowo tega sekali memeriksa orang yang dulu membantunya jadi presiden? Saya jelaskan logika politik dan hukum yang sangat cerdas dari Prabowo ini. Prabowo adalah orang yang sangat paham sejarah. Ia tahu betul bahwa masalah korupsi masa Jokowi itu adalah bom nuklir. Kalau dia diamkan, kalau dia lindungi, suatu saat nanti rakyat akan tahu semuanya, dan rakyat akan menuntut dia juga. Rakyat akan bilang, Prabowo sama saja, sama-sama korup, sama-sama melindungi penjahat. Jabatan presiden yang baru dia pegang bisa hancur seketika hanya karena warisan dosa orang lain. Prabowo tidak mau itu terjadi. Dia tidak mau sejarah mencatat namanya sebagai presiden yang melindungi koruptor besar. Dia ingin sejarah mencatatnya sebagai presiden pemberantas korupsi yang berani menindak siapa saja. Selain itu, Prabowo juga sadar, rakyat sudah marah besar. Isu korupsi merajalela di 10 tahun terakhir ini adalah keluhan utama rakyat. Prabowo tahu, cara paling cepat dan paling ampuh mendapatkan hati rakyat dan dukungan penuh adalah dengan cara membongkar kejahatan masa lalu. Rakyat akan bertepuk tangan, rakyat akan percaya, rakyat akan mendukung penuh pemerintahannya kalau dia berani bertindak tegas. Jadi keputusan Prabowo ini bukan sekedar balas dendam, tapi langkah strategis menyelamatkan negara, menyelamatkan hukum, sekaligus menyelamatkan nama baik pemerintahannya sendiri. Dia sadar, lebih baik bermusuhan dengan satu orang mantan presiden daripada bermusuhan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan Prabowo memilih berpihak ke rakyat, ke kebenaran, dan ke hukum. Jam 12:45, pukul 15, penutup, mulai sekarang tidak ada yang kebal hukum. Saudara-saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap mengenai langkah besar Presiden Prabowo Subianto yang resmi mendesak KPK memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi masif. Ini adalah hari bersejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa zaman di mana pejabat tinggi bisa berbuat semena-mena, mengeruk uang negara sesuka hati lalu hidup tenang dan aman, sudah berakhir. Prabowo sudah memberi sinyal sangat jelas ke seluruh negeri. Di Indonesia sekarang, hukum berjalan satu ukuran saja. Mau presiden, mau mantan presiden, mau anak presiden, mau pejabat tinggi, kalau salah, kalau korupsi, kalau curang, pasti akan diperiksa, pasti akan diseret, dan pasti akan diadili. Kini seluruh mata bangsa tertuju pada KPK. Apakah KPK berani menjalankan perintah Prabowo dengan tegas? Apakah berani memanggil Jokowi, menggali kekayaannya, meneliti aliran uangnya, dan menyeretnya ke pengadilan kalau terbukti bersalah? Yang pasti kubu Jokowi sekarang sudah tidak punya tempat berlindung. Dulu bersembunyi di balik kekuasaan, sekarang kekuasaan itu sudah berbalik menghadap mereka. Dulu bersembunyi di balik pengaruh politik. Sekarang rakyat sudah tahu kebenarannya. Sekali lagi, saya Charles Hulu bersama Menyala News akan terus memantau setiap perkembangan kasus besar ini. Kami akan terus mengawal kebenaran, kami akan terus menyuarakan hak rakyat. Tetaplah bersama kami, karena di sini hanya ada fakta, hanya ada kebenaran, dan hanya ada suara rakyat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.